Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Banjarmasin pada tahun 2023 mulai mengalami penurunan. Meminimalisir bahaya yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga, Wan Bullying, maka dinasnya melakukan sosialisasi ke kelurahan, Wan ke sekolah tingkat PAUD hingga SMA di Banjarmasin. Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Banjarmasin pada tahun 2023 mulai mengalami penurunan. Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarmasin, pada 2023 kasus kekerasan fisik 21 kasus, kekerasan psikis 32 kasus. Jika dibandingkan dengan data tahun 2022, untuk kasus kekerasan fisik 45 kasus, kekerasan psikis mencapai 59 kasus. Maka kasus kekerasan pada Bebinian ini mengalami penurunan cukup signifikan. Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarmasin, Susan Wahetakwani Prima TV Baisukan, Kamis 18 Januari 2024 memedahkan ada dua faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya faktor ekonomi perselingkuhan. Menurut Susan, warga yang datang ke kantor UPTD P3A yang mengadukan kekerasan dalam rumah tangga dalam sehari rata-rata mencapai 5-6 orang. Meminimalisir bahaya yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga Wan Bullying, maka dinasnya melakukan sosialisasi ke kelurahan Wan ke sekolah tingkat PAUD hingga SMA di Banjarmasin. Selain rutin melakukan sosialisasi, dinasnya, ujar Susan, memberikan kemudahan pula kepada warga yang memiliki masalah seputar kasus KDRT atau bullying yang ingin mengadu atau berkonsultasi melalui call center di nomor 0822 5045 3333. 2023 kita justru mengalami penurunan. Kenapa? Kita bisa lihat di IG ya, di IG UPTD PPA Kota Banjarmasin itu bisa dilihat. Yang di tahun 2022 untuk kekerasan fisik itu ada 45, sedangkan di tahun 2023 kekerasan fisik itu cuma ada 21 kasus. Berarti kan penurunan. Kemudian kekerasan psikis itu di tahun 2022 ada 59. Di tahun 2023 ada 32 kasus. Jauh turunnya, Bu, ya? Turunnya kalau dilihat seperti itu. Nah, itu kita bisa bandingkan dan itu bisa dilihat di IG kita. Semua kita update, tiap bulan kita selalu ngupdate jumlah kasus itu. Dinas di P3A sangat berperan, terutama di bidang perempuan dan bidang anak. Mereka sudah melakukan ini ya, sosialisasi terhadap organisasi kewanitaan, itu sudah diundang dari jenis organisasi wanita, PKK, sampai kader di kelurahan-kelurahan, kemudian praktisi pendidikan, semua perguruan tinggi di Kota Banjarmasin itu sudah ada Satgas Kekerasan Perempuan. Jadi upaya yang seperti itu yang dilakukan oleh Dinas di P3A melalui bidang perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Selatan, Banjarmasin menjadi salah satu kota di Kalimantan Selatan yang tertinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lantaran kesadaran warga untuk mengadukan masalah KDRT ini sangat tinggi.